pujian kami naikkan tadi Tuhan. Kami mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Meskipun keadaan kami gak baik hari-hari ini Tuhan, tapi kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus sungguh baik bagi hidup kami. Biar komitmen ini Tuhan boleh menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun padang gurun harus kami lewati Tuhan, tapi kami percaya satu hal, Tuhan mempersiapkan jalan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya tahun penuaian ini Tuhan, kami akan melihat satu tuaian yang sungguh besar bagi hidup kami Tuhan. Tuaian secara jasmani dan rohani terjadi bagi hidup kami ya Bapa. Bahkan kami akan mengalami penuaian secara berkat ya Tuhan bagi hidup kami ya Bapa. Biar kami terus berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami mau setia sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Tuhan berikan kami kaki yang kuat, Tuhan berikan kami kesehatan yang prima hari ini Tuhan. Untuk kami boleh berjalan datang ke tempat ini Tuhan, beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan. Bahkan korban syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Biar kesempatan ini Tuhan kami gunakan dengan tidak sembarangan ya Tuhan, tapi kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami Tuhan. Selama kami hidup, selama kami masih bernapas Tuhan, biar hidup kami terus menyembah-Mu ya Tuhan. Selama kami bisa diberi kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan, biar kami gunakan untuk kami menyembah, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan di setiap jemaat-Mu Tuhan menjadi rema bagi hidup mereka Tuhan, jadi kekuatan bagi setiap jalan-jalan hidup mereka Bapa. Setiap langkah hidup mereka menjadi terang, menjadi pelita ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang besar, ada berkat Tuhan, sukacita yang Tuhan siapkan atas setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangannya dahsyat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk tim worship leader, semuanya yang melayani. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Berapa baik yang bersuka cita datang ke tempat ini, lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, berapa banyak kita yang mau mengalami mujizat Tuhan? Bisa lambaikan tangannya saudara. Berapa banyak kita yang mau mengalami penuaian yang sungguh besar bagi hidup kita? Bisa lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Kita percaya tahun ini adalah tahun penuaian saudara. Harvest now. Bilang kanan kirinya, depan belakang, bilang harvest now. Ya. Bukan tukang kue tar sudah harvest ya, tapi penuaian kita percaya saudara. Hari-hari ini saya sangat excited saudara, bahwa penuaian jiwa, bahkan bukan hanya sekedar jiwa yang akan kita tuai saudara, tetapi berkat Tuhan kita tuai. Amin. Yang mau katakan amin? Amin. Sekali lagi yang mau mengalami mujizat Tuhan bisa lambaikan tangannya saudara. Yang mau mengalami penuaian jiwa, mengalami penuaian berkat, bisa lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Pertanyaan yang terakhir saudara ya, habis ini tak pulang saudara ya. Pertanyaan terakhir, berapa banyak kita yang mau mengalami masalah? Bisa lambaikan tangannya saudara. Luar biasa loh. GB pada tangan emang dahsyat saudara ya. Mujizat angkat tangan, tapi kayaknya yang angkat tangan kalau yang mau mengalami masalah kayaknya cuma satu ya. Tadi yang mau mengalami mujizat, mengalami penuaian, mengalami berkat, yang angkat tangan semuanya saudara ya. Sekali lagi yang mau mengalami masalah bisa lambaikan tangannya saudara. Haleluya saudara ya. Saudara tadi mau mengalami mujizat, saudara tadi mau mengalami berkat, tapi ketika saya tanya saudara mau mengalami masalah, nggak ada yang angkat tangan saudara ya. Kalau kata Cak Lontong, Anda sehat ya. Mikir saudara gitu ya. Mujizat itu harus disertai dengan masalah saudara. Kalau saudara bilang, saya mau mengalami mujizat, saya mau mengalami berkat Tuhan, tetapi kalau saudara nggak mau mengalami masalah, saudara mimpi kali ya. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, harus ada masalah dulu saudara.
Harus ada pergumulan dulu saudara, baru kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau mengalami Mas Tuhan, lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Mau saudara ya? Haleluya, saudara ya. Biar firman ini yang akan saya sampaikan boleh menjadi rema bagi setiap kita semua. Amin. Hari ini saya beri judul, wah kecepatan judulnya dikeluarin nih. Tadinya nanti nih saudara, nggak apa-apa lah ya, tanggung saudara ya. Judulnya proses jangan protes saudara. Apa judulnya? Proses jangan protes. Kurang semangat, belum makan nih, kayaknya lagi proses semua sama Tuhan muka-mukanya nih ya. Sekali lagi apa judulnya saudara? Proses jangan protes. Bilang kasih kanan kiri depan belakang, bilang proses jangan protes. Kurang semangat, sekali lagi proses jangan protes. Ya, yang suami yang istri bilang, mi proses ya, jangan protes. Ayo dong. Ini nggak selesai nih saya begini terus nih ya. Haleluya. Proses jangan protes saudara. Kalau kita mau mengalami proses, jangan protes sama Tuhan. Jangan ngeluh sama Tuhan saudara. Contoh nyata nih saudara ya, ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir saudara, ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang penuh dengan kelimpahan saudara, ya kan? Ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir, apa yang terjadi saudara? Protes saudara. Bangsa Israel protes saudara. Yang tadinya hanya 40 hari bisa sampai saudara, tapi Tuhan bikin muter-muter saudara, jadi 40 tahun saudara. Makanya hari-hari ini saudara kalau proses, saudara protes, yang tadinya cuma setahun selesai saudara, bisa Tuhan bikin 10 tahun saudara ya. Jadi jangan protes saudara ya. Kalau istri kita, suami kita kurang baik saudara ya, kalau istri kita bawel saudara ya, jangan protes, proses saudara. Mengucap syukur saudara, amin. Kalau kita protes, kalau kita mengeluh, gak kelar-kelar hidup lu saudara ya. Jadi apa saudara? Jangan protes. Sekali lagi apa? Baca. Proses jangan protes. Kurang kenceng saudara, ini dalam proses semua kayaknya muka-mukanya nih ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Proses jangan protes. Nah, haleluya, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Ya, bangsa Israel saudara, ya kan, ketika dijanjikan satu tanah yang penuh dengan susu dan madu, ada berkat Tuhan, mereka protes, mereka mengeluh saudara. Demikian juga hari-hari ini saudara, Tuhan sudah janjikan tahun ini adalah tahun penuaian, the year of harvest saudara. Keren kan bahasa Inggris saya kan? Penuaian, harvest now saudara. Tetapi ketika kita mau menuju, kenapa ketawa ya? Ketika kita menuju ke dalam penuaian itu saudara, kalau kita mau mengalami penuaian itu saudara, butuh yang namanya proses. Amin. Jangan protes, jangan mengeluh saudara. Nanti dibuat Tuhan keliling-keliling saudara ya. Haleluya. Kemudian Yusuf saudara. Yusuf kita tahu ceritanya, dia dijual, dia dimasukin ke sumur, ya kan? Penderitaan, masalah, proses yang Yusuf alami, ya kan? Sedemikian menderita saudara. Yusuf ini sebenarnya anak yang manja saudara ya. Jadi Yakub ini sayang sama Yusuf, jadi dimanja, apa-apa ada saudara, ya kan? Akhirnya membuat iri hati saudara-saudaranya saudara, ya kan? Merencanakanlah kejahatan bagi Yusuf, mau membunuh Yusuf, tapi akhirnya dilarang sama saudara si Ruben saudara ya, bukan Ruben Onsu saudara ya, Ruben saudara ya, dilarang, jangan dibunuh, kita buang aja ke sumur. Dibuang ke sumur, dijual saudara si Yusuf. Yusuf ini sebelumnya mimpi saudara, bahwa dia bermimpi dia akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Dia punya berkas gandum yang berdiri tegak saudara, tetapi saudara-saudaranya punya berkas gandum yang menunduk saudara ke berkas gandumnya Yusuf. Jadi dia seorang pemimpin, dia mimpi ini saudara. Kalau kita hari ini mimpi, kalau kita hari ini dijanjikan Tuhan sebagai orang-orang yang mengalami penuaian saudara, tetapi keadaannya berbeda saudara. Rencana kita, kayaknya ekspektasi kita ini, kayaknya kita diberkati Tuhan. Ekspektasi kita ini ikut Tuhan, ya kan? Kita dilancarkan segala sesuatunya, saudara. Tetapi kenyataannya, zong, saudara ya, penderitaan, masalah, pergumulan, silih berganti datang kepada kita. Kita menjadi orang yang menderita sedunia, saudara. Sepertinya, ya kan? Ekspektasinya kita mau jadi pemenang, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, lebih dari pemenang gitu. Tapi kayaknya kok kalah terus dalam hidup kita ya. Ya kan, ekspektasinya mau jadi pemenang, kenyataannya kalah terus saudara. Seperti Yusuf nih sama. Yusuf diberi mimpi akan menjadi pemimpin saudara, tetapi kenyataannya
Yusuf dimasukin ke sumur, Yusuf dijual, saudara. Yusuf dijual menjadi budak. Akhirnya dibelilah sama Potifar, jadi budak di Potifar, saudara, rumah Potifar, saudara. Enak, Potifar percaya sama Yusuf, disayang. Enak loh, wah. Yusuf mungkin mengira, wah ini janji Tuhan akan segera genapi. Enggak, saudara, nggak sampai di situ. Yusuf difitnah, saudara. Masuk penjara, dihianati sama juru minum, saudara. Penderitaan terus berlanjut sama Yusuf, saudara. Tetapi kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan menepati, saudara. Amin. Sama seperti kita. Hari ini Tuhan berjanji tahun ini tahun penuaian, saudara. Amin. Yang mau katakan amin? Amin. Yang mau melambaikan tangannya, saudara. Haleluya. Yang mau masalah bisa lambaikan tangannya. Yang mau melambaikan tangannya. Nah, sebenarnya mujizat Tuhan dan masalah itu seperti mata uang, dua sisi mata uang, saudara. Saya punya uang 50.000, saudara. Siapa yang mau, saudara? Saya cepet amat saya juga mau. Nih mata 50.000, saudara ya. Siapa yang mau sampai tangannya? Oke, nanti diambil di Poris, saudara ya. Saya tinggal Tangerang, saudara ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau 50.000 ambil di rumah saya di Poris Tangerang, saudara ya. Ongkosnya 150.000, Bapak Ibu nomor 100.000, saudara ya. Haleluya. Nah, mujizat dan proses itu seperti dua sisi mata uang. Kalau tadi saya tanya, Bapak Ibu mau mujizat? Mau ya. Mau masalah? Nggak ada. Nggak bisa, saudara. Seperti dua sisi mata uang nih. Ada gambar bapak-bapak kacamata, saudara ya, dengan senyum tipisnya, saudara ya. Kemudian ada gambar penari, saudara. Kalau dua sisi ini utuh, saya kasih Bapak Ibu mau kan? Tapi kalau misalkan gambarnya hanya satu sisi, saudara, di sini, saudara, di belakang nggak ada gambarnya, laku nggak uangnya? Nggak laku kan? Bener kan? Nah, sama tuh. Mujizat dan proses ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak Ibu mau mujizat, ya berarti Bapak Ibu harus mengalami yang namanya proses. Harus mau mengalami yang namanya pergumulan masalah. Saya kantongin, saudara ya, saya hilang lagi, saudara ya. Haleluya. Nah, seperti Yusuf lagi, saudara. Tetapi saya percaya janji Tuhan itu selalu digenapi, ya kan? Meskipun mungkin Yusuf prosesnya sangat menderita, tetapi dia mau melakukan semua itu, dia tetap percaya sama Tuhan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin, dan akhirnya Tuhan menepati janjinya kalau kita tetap setia sama Tuhan, saudara. Amin. Kadang-kala kita nih dapat proses dari Tuhan, nggak setia sama Tuhan, saudara. Kita mulai mengeluh, kita mulai ngedumel, saudara. Yang tadinya mujizat tuh udah mau sampai di sini nih, kita mau ambil, saudara. Tapi karena kita mengeluh, kita protes, ya kan, sama Tuhan. Akhirnya apa? Kita nggak sampai-sampai, saudara, ke pintu mujizat yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Tetapi hari ini kita mau belajar sama-sama. Kalau saudara mau mengalami yang namanya tahun penuaian, saudara harus tetap setia sama Tuhan. Amin. Saudara tetap berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus, dan kita percaya bahwa ketika Tuhan sudah berjanji bagi setiap kehidupan kita, Dia yang akan menepati janjinya. Bagian Tuhan menepati janjinya. Bagian Tuhan memberikan kita berkat. Bagian Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Ada bagian yang kita lakukan juga, saudara, yaitu apa? Taat, percaya sama Tuhan sampai garis akhir, sampai mujizat itu kita dapati, kita genapi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, saudara ya. Kemudian proses, apa sih artinya proses, saudara ya? Kalau saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, saudara ya, proses adalah runtutan perubahan, saudara. Perubahan menuju arah yang lebih baik lagi. Benar nggak, saudara? Proses itu menuju suatu perubahan, saudara. Kita jangan mau apa-apa tuh segalanya instan, saudara. Tujuan Tuhan memproses kita adalah mendewasakan iman kita, supaya kita memiliki iman yang tangguh. Setiap kita boleh memiliki kepercayaan Tuhan yang teguh, saudara. Mendewasakan setiap iman kita, saudara. Nah, apa sih? Memang Tuhan kurang kerjaan kali ya memproses kita ya. Tuhan, apakah Tuhan nggak ada kerjaan gitu bikin anak-anaknya diproses, ya kan? Masuk dalam lembaga kelaman, berjalan di padang gurun, saudara ya. Apa Tuhan kurang kerjaan kali ya? Enggak, saudara. Jawabannya tidak. Tuhan tidak kurang kerjaan, saudara. Sebenarnya Tuhan banyak kerjaan, ya kan? Untuk kalian-kalian ini, saudara ya. Nah, jadi proses Tuhan yang Tuhan berikan setiap kita tuh punya tujuan. Yang pertama, tujuannya itu supaya kita mendengar dan mengikuti rencananya Tuhan, saudara. Terkadang
rencana kita itu ya kan berbeda dengan rencananya Tuhan. Terkadang di awal tahun, di akhir tahun, saudara, kita mulai membuat satu resolusi, saudara. Kita mulai membuat satu rencana bagi kehidupan kita untuk kita menyambut tahun yang baru, saudara. Tetapi ketika di awal tahun, ya kan, kita bersemangat untuk merencanakan sesuatu bagi kehidupan kita, di akhir tahun kok kita pikir-pikir kok nggak sesuai dengan kenyataannya, saudara, ya kan? Setiap rencana kita kayaknya gagal total semua. Rencana kita kayaknya kok nggak sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita, saudara. Mungkin, saudara, ya, sudah cek dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara protes ketika proses itu datang. Makanya jangan protes, saudara. Kita lalui, kita lewati setiap proses demi proses bersama dengan Tuhan, ya kan? Kita percaya ketika kita melalui itu semua bersama dengan Tuhan, janji-janji Tuhan itu digenapi bagi setiap kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Nah, yang pertama, tujuan Tuhan memproses kita adalah supaya kita itu banyak mendengar dan mengikuti rencananya Tuhan. Yang kedua, belajar untuk percaya kepada Tuhan di dalam segala hal, saudara, ya kan? Kalau kita mau menyenangin Tuhan nih, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan itu sederhana, saudara. Dasarnya apa? Percaya sama Tuhan. Tuhan senang loh, ya kan? Ada jangkrik kan? Nah, saudara, kalau misalkan nih saudara dipercaya sama orang, ya kan? Mungkin di perusahaan dipercaya sama bos, saudara senang nggak? Ya kan? Oh, apa-apa dia dipercaya, saudara, sama atasan kita. Senang nggak kita, saudara? Senang, saudara, ya kan? Nah, sama demikian ke Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan itu sederhana lah, saudara. Percaya aja sama Tuhan. Makanya Tuhan bikin proses buat hidup kita, saudara. Ya kan? Makanya Tuhan bikin padang gurun dalam kehidupan kita, saudara. Tanah gersang, saudara. Pergumulan, masalah datang supaya kita proses, supaya apa? Supaya kita percaya terus sama Tuhan. Makanya orang-orang yang gagal dalam proses adalah orang-orang yang nggak percaya lagi sama Tuhan, saudara. Tetapi biarlah jemaat GB Pademangan di tempat ini semua kita percaya sama Tuhan, amin. Di tengah proses kita lalui dengan kita percaya sama Tuhan, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dengan utangan yang dahsyat dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, saudara, itu tujuan Tuhan memproses kita adalah mendewasakan iman kita, saudara. Supaya iman kita menjadi iman yang dewasa, saudara. Bukan iman bayi-bayi rohani, saudara, yang masih dimanja, saudara, yang dikasih makannya susu doang, yang lembek-lembek, saudara, ya. Tapi Tuhan di dalam proses yang Tuhan ke dalam kehidupan kita itu untuk apa? Untuk kita memiliki iman yang dewasa, saudara. Iman yang tangguh, pantang menyerah sebelum padam, saudara, ya. Itu lambir, saudara, ya. Haleluya. Kita percaya ketika proses Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, Tuhan ingin mendewasakan rohani setiap kita. Tuhan ingin mendewasakan iman kita menjadi iman yang tangguh bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, saudara. Tujuan Tuhan memproses kita, membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, saudara. Emas aja nih, saudara, barang fana, barang dunia itu harus diproses, saudara, ya kan? Emas kan nggak seperti saudara beli langsung jadi logam mulia yang harganya segram sekarang 2 juta, saudara, ya. Enggak, awalnya kan diproses dulu, saudara, dari kotoran-kotoran, dibakar, ya kan, di perapian yang sangat panas. Mungkin kalau emas itu bisa bicara, sakit, ya kan, panas gitu kan. Dia dimurnikan menjadi emas yang murni, yang sekarang harganya 1 gram 2 juta, saudara, ya. Dulu cuma 900, saudara, ya. Ya, dulu zaman bapak saya 23.000, saudara. Coba bapak saya nimbun emas dulu, ya, saudara, ya. Sekarang saya jual, wih, saya bangun gereja ini, saudara, ya. Haleluya, saudara. Nah, emas aja yang benda dunia, barang fana aja tuh harus dimurnikan, saudara. Nah, kita pun sama, saudara. Ketika kita diproses, itu artinya Tuhan mau memurnikan kita, saudara.
Ketika kita diproses, bukan Tuhan itu kurang kerjaan, saudara. Ketika kita diproses, bukannya Tuhan itu mau menyengsarakan kita, saudara. Enggak, saudara. Tapi Tuhan mau memurnikan setiap kita, saudara. Menjadi pribadi-pribadi yang kuat, saudara. Memiliki iman yang dewasa. Memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa rencana Tuhan sungguh indah bagi setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tapi kata tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya, saudara. Kemudian bagaimana sih sikap hati kita ketika kita diproses sama Tuhan, saudara? Apakah sikap hati kita mengeluh, saudara? Enggak, saudara. Di sini kan dikatakan proses, jangan protes, saudara. Sikap hatinya bagaimana sih kalau kita itu sedang diproses sama Tuhan? Yang pertama itu, saudara, bersukacita. Katakan kanan kiri belakang, bersukacita. Aduh, lemes banget nih dalam proses semua kayaknya rasanya ya. Ayo, 1, 2, 3, bersukacita. Haleluya, saudara ya. Yang kita lakukan, sikap hati yang kita lakukan ketika kita diproses Tuhan adalah bersukacita, saudara. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, saudara. Di ayat ini dikatakan sampai 2 kali, saudara. Ini satu perintah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara. Kita harus bersukacita, saudara. Tetapi hari-hari ini, saudara, saya mau katakan, sukacita itu udah seperti barang yang langka, saudara. Ketika kita ada pergumulan, ketika kita ada masalah, ketika kita berjalan di padang gurun, saudara, sukacita itu menjadi barang yang langka, saudara. Benar nggak, saudara? Susah ya, saudara, sukacita ya, kalau keadaan kita nggak baik ya, saudara ya. Benar nggak, saudara? Benar ya. Tapi judulnya proses jangan protes, saudara. Kita harus bersukacita, saudara. Karena ini perintah Tuhan. Tuhan yang perintah kita, saudara. Bahkan ditulis 2 kali di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Berarti kalau ditulis sampai 2 kali, ini penting, saudara. Perintah yang penting, saudara. Benar gak, saudara? Kita kalau diperintah sama seseorang, saudara, kalau sampai dia ngomong 2 kali, saudara, itu harus dilakukan. Itu harus dijalani, saudara. Ya kan? Jangan sampai enggak, saudara. Kalau enggak, bahaya, saudara. Makanya Tuhan berkata 2 kali, saudara, untuk kita bersukacita. Dan sukacita sayangnya sekarang menjadi barang yang langka. Apalagi memasuki umur 40 tahun ke atas, saudara ya. Kebutuhan banyak gitu kan, cicilan banyak gitu, saudara. Kayaknya bersukacita tuh menjadi barang yang langka, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah perintahkan kita, Tuhan sudah wajib untuk setiap kita, untuk kita selalu bersukacita. Yang mau katakan amin, saudara. Sukacita sejati bukanlah yang berasal dari apa yang kita alami, saudara. Jadi kita bersukacita ketika keadaan kita baik. No, saudara, tidak. Tuhan berkata, firman Tuhan nggak berkata seperti itu, saudara. Sukacita sejati bukanlah yang berasal dari apa yang kita alami, saudara. Kalau saudara dapat duit, saudara dapat berkat, saudara dapat bonus, saudara dapat sesuatu yang baik, saudara bersukacita dengan mudah, dengan gampang. Tetapi itu sukacita yang tidak sejati, saudara. Itu sukacita yang kita alami, ya kan? Dari apa yang kita alami, saudara. Dari yang kita alami, saudara. Tapi sukacita yang berasal dari Tuhan, dunia tidak dapat memberikan. Jadi sukacita yang sejati adalah sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan sukacita yang sejati, saudara. Bahkan ketika Tuhan memberikan sukacita dalam kehidupan kita, kita percaya, ya kan, pergumulan kita akan Tuhan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik bagi setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sukacita karena Tuhan itulah yang menjadi pelindung bagi setiap kita, saudara. Nehemia 8 ayat 1b berkata, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah pelindungmu, saudara. Ketika kita diproses, yuk kita sama-sama bersukacita, saudara. Amin. Yang mau katakan amin? Bilang kanan kiri depan belakang sekali lagi. Yuk bersukacita. Siapa yang lagi dalam proses bisa lambaikan tangannya, saudara? Enggak ada uang. Ya. Siapa yang lagi diberkati bisa lambaikan tangannya, saudara? Takut minta ditraktir, saudara ya. Haleluya. Maunya apa sih, saudara? Mau pulang silakan pulang. Haleluya, saudara ya. Yuk kita sama-sama bersukacita ketika kita ada di dalam prosesnya Tuhan. Amin. Tujuan yang kedua, saudara. Nah, saudara, ini sampai 150, saudara ya. Baru kita pulang, saudara. Ini baru yang kedua nih, saudara ya. Haleluya.
Kemudian yang kedua, bersyukur saudara. Yang kita lakukan, sikap hati yang kita lakukan adalah bersyukur. Ketika Tuhan proses kita, kita harus bersyukur saudara. Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, saudara, saya bacain sedikit cepat saudara ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi bersyukur harus menjadi gaya hidup setiap kita saudara. Tuhan berkata kita masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur saudara. Dan bersyukur harus menjadi gaya hidup bagi setiap kita saudara. Bagi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus saudara, bersyukur harus menjadi gaya hidup kita. Ya kan? Apakah keadaan kita sedang baik atau tidak baik keadaan kita, tapi gaya hidup bersyukur harus dibiasakan dalam setiap kehidupan kita. Gaya hidup bersyukur harus dibangun secara sistematis, tidak tergantung kata hati, situasi hati, karena itu sukacita adalah sebuah keputusan. Bersyukur adalah sebuah keputusan saudara. Haleluya. Dalam setiap proses kita harus bersyukur saudara. Kita percaya bahwa bersyukur ada kuasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, kalau itu yang dikehendaki Yesus Kristus bagi setiap kita. Dikehendaki saudara. Berarti kehendak Tuhan bagi hidup kita adalah mengucap syukur saudara. Amin. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, yuk kita mulai dari dasarnya dulu saudara. Dari yang gampangnya dulu saudara. Yaitu apa? Mengucap syukur di dalam segala hal saudara. Keadaanmu baik atau tidak baik, tetap kita mengucap syukur. Karena kita percaya ada kuasa di balik ucapan syukur saudara. Ketika Paulus di penjara, di dalam penjara saudara, ya kan? Apa yang dilakukan Paulus ketika di dalam penjara? Paulus mengucap syukur. Paulus menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan saudara. Apa yang terjadi saudara? Gempa bumi yang hebat terjadi dalam penjara, dan Paulus bisa keluar dari penjara itu saudara, karena ada kuasa Tuhan saudara. Kalau kita hari ini mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan kita yang gak baik saudara, saya percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada mujizat Tuhan yang terjadi bagi setiap kehidupan kita saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi apa saudara mengucap syukur saudara ya, ketika proses Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita saudara. Amin. Amin. Yang ketiga adalah yang terakhir saudara, yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam proses adalah apa? Percaya sama Tuhan. Apa saudara? Percaya. Bilang kanan kiri depan belakang, percaya. Dan jangan protes. Haleluya. Hati yang menyenangkan Tuhan itu salah satunya tadi saya bilang kan, percaya saudara. Orang kalau dipercaya itu wah seneng banget saudara. Apalagi Tuhan. Tuhan itu kalau dipercaya, waduh dia senang saudara. Makanya proses itu datang dalam kehidupan kita, supaya Tuhan mengajarkan kita terus percaya sama Tuhan saudara. Dan ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu senang saudara. Amsal 3 ayat 5-8 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu saudara. Jadi dalam segenap hati kita, enggak setengah-setengah saudara kita percaya sama Tuhan, tetapi dengan segenap hati kita, keseluruhan hati kita percaya sama Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya kan? Bisa dikatakan dengan pengetahuanmu sendiri saudara. Jangan bersandar, tapi bersandarlah sama Tuhan. Pengertian kita, pengetahuan kita itu terbatas saudara. Tetapi kalau kita bersandar sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu tidak terbatas saudara. Dan kita percaya Tuhan sanggup mengubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik bagi setiap kehidupan kita. Kita katakan amin. Kemudian akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Berarti kalau kita percaya sama Tuhan, ya kan, Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita saudara. Tuhan akan menyegarkan setiap tulang-tulang kita. Bahkan kita percaya Tuhan akan memberikan mujizat bagi setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi satu tokoh dalam Alkitab, Abraham saudara. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya saudara. Karena iman Abraham
sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, saudara. Ketika Abraham diperintah Tuhan untuk menyerahkan anaknya Ishak, saudara, disembelih, saudara, apa yang dilakukan Abraham? Abraham turut, saudara. Abraham setia sama Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang sungguh baik bagi kehidupan dia, saudara. Makanya dia lakukan semuanya itu, saudara. Dan kita percaya dari cerita, saudara, Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan Abraham, saudara. Makanya sebut Bapak orang percaya. Nah, ketika kita mungkin diproses sama Tuhan, saudara, pergumulan ada dalam kehidupan kita, saudara, permasalahan silih berganti dalam kehidupan kita, yuk kita tetap percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa tahun ini tahun penuaian secara berkat bagi setiap kehidupan kita, kita percaya, kita amini, saudara. Kita percaya itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang siap untuk menerima berkat Tuhan, yang siap untuk menerima penuaian daripada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tapi kan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Roma 4 ayat 20 sampai 21 berkata, tetapi terhadap janji Allah, ini Abraham, saudara, ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Abraham tidak bimbang, saudara. Yuk sama-sama kita hari ini, saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang tidak pernah bimbang dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kita mau percaya, kita punya iman yang teguh seperti Abraham, saudara. Nah, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, saudara. Ketika ada masalah, tetap memuliakan Allah, saudara, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Yang percaya katakan amin, saudara. Sudah percaya bahwa Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita, saudara. Berapa kita yang percaya? Berapa kita yang mau terima mujizat Tuhan? Berapa banyak kita yang mau mengalami penuaian dari Tuhan Yesus? Haleluya. Berapa kita yang mau diproses sama Tuhan? Bisa lambaikan tangannya, saudara. Haleluya. Nggak mau lagi, saudara, ya. Haleluya. Biarlah menjadi rema bagi setiap kehidupan kita, saudara. Mari, saudara, pagi hari ini saya memberikan firman Tuhan bukan hanya untuk saudara-saudara, tapi untuk pribadi saya, ya kan? Yang ada di depan juga ada dalam satu proses, saudara, ya kan? Ada dalam satu pergumulan, saudara. Tapi biarlah kita sama-sama, yuk, saudara, kita tetap bersukacita dalam Tuhan, kita tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan kita tetap percaya sama Tuhan. Kalau ketiga hal itu kita lakukan, saudara, saya percaya Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya bagi setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, saudara? Apa yang menjadi pergumulanmu? Kalau kita percaya sama Tuhan, Dia sanggup memberikan yang terbaik. Dia sanggup membukakan pintu-pintu mujizat bagi setiap kehidupan kita, saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Tapi kata tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tahu kanan kirinya bilang, saudara, yuk tetap percaya sama Tuhan, yuk tetap bersukacita, yuk tetap bersyukur sama Tuhan, sehingga mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita musik, kita akan berdoa, kita menaikkan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi siang hari ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun badai hidup silih berganti datang pada kami mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau yang berjalan bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang memberikan setiap kami mujizat-Mu Tuhan. Bahkan setiap pintu-pintu mujizat Tuhan Yesus dibukakan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di saat badai, Semesta
sukacita di dalam Tuhan. Dan kita sama-sama bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Beberapa hari yang lalu, saudara, anak saya itu ulang tahun. Ini cicinya nih kasih kado, saudara. Kadonya gambarnya bagus, motor, saudara, motor. Wah, seneng dong adiknya ya. Wah, dapat motor bagus. Begitu dibuka, ternyata nggak langsung jadi motor, saudara. Itu seperti bongkar pasang, saudara. Itu banyak onderdil yang kecil, saudara. Saya dalam hati saya sudah bilang nih, dalam hati nih, saudara. Dia dikasih begituan, dia mah orang nggak sabaran, saudara ya. Akhirnya dibuka, mau deh dipasang-pasang, akhirnya dipasang sama adiknya, saudara. Stres dia, sudah emosi, saudara, nggak sabar, saudara, karena orderan kecil, ya kan? Ini saya dapat nih firman itu nih dari situ, saudara. Proses. Dia nggak mau ngalami proses, saudara. Dia maunya jadi bagus, udah langsung jadi bagus motor-motoran, saudara. Tetapi dia nggak mau mengalami prosesnya, saudara. Dia ngeluh, saudara. Dia protes, saudara. Dia emosi, saudara. Akhirnya saya bilang, ya sudah taruh lagi. Ya taruh lagi, saudara. Itu nggak jadi motor, saudara, akhirnya. Sampai sekarang berantakan begitu, saudara. Dia nggak mau mengalami proses, saudara. Coba kalau dia sabar, dia tekun, dia bikin tuh motor-motoran dari onderdil yang kecil, saudara. Itu kan jadi motor yang bagus, saudara. Gambarnya bagus, saudara. Sama, saudara. Demikian juga kita. Ketika kita diproses Tuhan, bersama-sama kita sabar, saudara. Ketika ada pergumulan datang dalam setiap kehidupan kita, bersama-sama kita sabar sama Tuhan. Kita jalani proses demi proses, saudara. Sampai kita percaya proses itu membawa kita ke satu perubahan yang sebaik, saudara. Amin. Berapa banyak saudara yang hari ini sedang dalam proses, saudara. Saudara nggak usah malu, saudara. Angkat tangan, saudara. Kalau hari ini sedang dalam proses, angkat tangan, saudara. Kalau hari ini sedang dalam proses Tuhan, mungkin pergumulan, masalah, padang gurun sudah hadapi pagi hari ini. Angkat tangan sama Tuhan pagi hari ini, saudara. Mari kita angkat tangan sama Tuhan. Kita menekan pujiannya sekali lagi dengan sungguh-sungguh, saudara. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Lebih lagi dengan lembut kita mau katakan, di saat badai bergelora. Pejamkan mata Bapak Ibu, jangan lihat kanan kiri depan belakang. Kalau hari ini engkau ada di dalam prosesnya Tuhan, kalau hari ini engkau ada di dalam lembah kekelaman, saudara, angkat tangan saudara yuk. Jangan malu, saudara. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh Rabbi, yes, terima kasih Tuhan. Yang sudah angkat tangan, saya undang untuk bangkit berdiri di tempat Bapak Ibu. Kami ada di dalam prosesmu ya Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Lebih lagi sama Tuhan.
aku sudah gak kuat lagi. Tuhan, aku sudah gak sanggup lagi dengan proses ini ya Tuhan. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami butuh Tuhan, Kau menggandeng tangan kami ya Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu itu, Bapak Ibu, Tuhan, aku sudah gak sanggup lagi. Aku butuh kekuatan dari Tuhan. Kalau itu Bapak Ibu, saya undang untuk Bapak Ibu maju ke depan untuk kita mau doakan sama-sama saudara. Yuk Bapak Ibu jangan malu, yuk maju ke depan. Kita mau berkata, kami mau berseru Tuhan. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu maju ke depan, kita berdoa bersama, berikan kekuatan. Oh Rabaya, 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 Rabaya. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami butuh kekuatan dari-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Rabaya, 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 Rabaya. Ya Bapak Ibu maju ke depan, ya Bapak Ibu. Oh Rabaya, 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 Rabaya. Kami butuh kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami gak sanggup berjalan sendiri ya Tuhan. Oh Rabaya, Rabaya, Rabaya. Mari berbasaro saudara. Mari berbasaro. Oh Rabaya, 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 Rabaya. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Oh Rabaya, Rabaya. Mari Bapak Ibu lagi mau maju ke depan. Oh Rabaya, 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 Rabaya. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada dalam proses, kami butuh kekuatan Tuhan Yesus. Kami butuh ya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami ya Bapa. Kalau kami imani hari ini Tuhan, tahun penuaian, biar itu terjadi digenapi atas kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya di depan sana Tuhan, kami melihat satu berkat yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami Bapa. Satu pintu-pintu mujizat yang dibukakan bagi hidup kami ya Tuhan. Kami akan melihat ya Bapa, satu terang kasih-Mu Tuhan yang menyinari setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap
setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, rumah tangga kami Tuhan, Engkau yang campur tangan ya Bapa. Tanpa Tuhan kami gak sanggup melewati semuanya Tuhan. Tanpa tuntunanmu ya Tuhan, kami menyerah ya Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami mengucap syukur dalam segala hal, ketika kami bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus Engkau sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan, kami boleh diberi kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan setiap janji-janji-Mu bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tapi kan tangan di atas buat Tuhan Yesus. Kita akan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Banjir mau pengumuman kah? Haleluya. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum tergabung dalam pool, kita mengundang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sama-sama ada dalam komunitas saudara. Supaya apa? Supaya kita saling dikuatkan saudara, ya kan? Kalau kita ada di komunitas yang baik saudara, kita percaya kita saling sharing, kita saling berbagi, bertukar pikiran saudara. Kita percaya kita semua sebagai satu tubuh Kristus, jemaat Tuhan di Pademangan. Ketika ada dalam satu komunitas, kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Udah itu aja pengumuman saudara. Yuk saya undang kembali berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini saudara. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Horabaya, Shikaralabaya. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hari ini kami datang tidak dengan tangan hampa Tuhan, tapi kami membawa persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami berikan ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami boleh kerjakan, pekerjaan kami, usaha, bisnis kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati setiap kami berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Biar ketika kami memberikan persembahan ini dengan sukarela, dengan hati yang penuh, yang rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan setiap firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi siang hari ini Tuhan, boleh menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Ketika kami ada di luar Tuhan, ketika kami bekerja, ketika kami berusaha Tuhan, ketika kami ada di dalam rumah tangga kami, biarlah firman itu yang boleh menopang kami Tuhan. Biarlah firman itu yang menjadi terang pelita bagi setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami melakukan semuanya itu Tuhan, ada berkat sukacita, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan atas setiap kami, berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tuh bungkus kami dengan kuasa dari perlindungan kuasa-Mu sempurna kami. Sibakan kami di rumah dengan tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Kami membawa sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami angkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu ya Bapak. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Horabaya, Shikaralabaya. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita yang mengalir melimpah-limpah, berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih cinta kasih Yesus bagi setiap kita semua, dan persekutuan yang oleh Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya kita yang menerima berkat. Sama-sama kita katakan amin.